Halo teman-teman, pertama-tama aku ucapkan selamat kepada kalian yang sudah lulus proses screening CV dan portofolio. Langkah untuk mendapatkan pekerjaan impian teman-teman di bidang software engineering sudah semakin dekat. Nah, tahap selanjutnya, teman-teman akan dihubungi oleh perusahaan yang teman-teman lamar untuk melakukan technical interview. Nah, technical interview ini tujuannya untuk memvalidasi kemampuan sebenarnya teman-teman dengan kemampuan yang teman-teman tulis di CV yang udah kalian kirim. Nah, pada video kali ini, aku akan membagikan pengalaman mengenai ujian apa saja yang biasanya dilakukan di dalam proses technical interview. Yang pertama adalah membuat mini project. Jenis ujian ini merupakan salah satu yang paling sering diberikan kepada kandidat. Nah, kandidat nantinya akan diminta untuk membuat mini project sesuai dengan informasi yang diberikan oleh technical recruiter. Nah, mini project ini biasanya bermacam-macam ya. Terkadang kita diminta untuk membuat aplikasi sederhana yang menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Bisa saja kita diminta untuk membuat project scraping data, membuat REST API, atau melakukan integrasi antar aplikasi. Selain itu, kita juga pasti diminta untuk memodelkan database dan membuat berbagai macam diagram. Kita tuh tidak cuma dites kemampuan coding kita. Ada berbagai macam hal yang dinilai. Nah, di antara itu, kita dinilai bagaimana kemampuan kita untuk menganalisis suatu permasalahan. Terus bagaimana kemampuan kita untuk memodelkan masalah, dan bagaimana cara kita untuk menentukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Nah, tips dariku, jika teman-teman mendapatkan tes untuk melakukan pembuatan mini project, teman-teman harus memberikan effort yang lebih. Misalnya teman-teman memberikan unit tes, atau teman-teman mencoba untuk implementasi software arsitektur yang teman-teman kuasai. Pastikan problemnya itu juga sesuai dengan software arsitektur yang teman-teman mau implementasi. Nah, misal teman-teman diminta untuk membuat REST API. Nah, teman-teman harus mengikuti standar-standar yang ada di REST API. Misalnya teman-teman harus membuat dokumentasi, terus teman-teman harus menyediakan example request dan example response-nya. Kalau bisa, teman-teman menuliskan dokumentasi sesuai dengan spek OpenAPI. Nah, selain itu, teman-teman juga harus menggunakan version control, atau saat ini yang biasanya disebut itu sebagai Git. Terus berikan commit message yang merepresentasikan setiap perubahan yang terjadi. Dengan begitu, teman-teman, atau dengan begitu kita akan dinilai lebih. Perusahaan akan menilai kita lebih berpengalaman dibanding orang-orang yang mengerjakan tes asal selesai saja, kayak gitu. Oke, jenis tes yang kedua adalah kita diminta untuk mengerjakan soal competitive programming. Competitive programming merupakan salah satu tes yang susah gitu. Tapi susah bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan. Nah, untuk belajar tentang competitive programming ada banyak platform yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah platform LeetCode, atau bacanya LeetCode gitu. Di situ banyak banget soal-soal yang bisa kita gunakan untuk latihan competitive programming. Nah, biasanya itu soal-soal yang sering diujikan itu soal tentang stack dan queue, teman-teman. Oke, selanjutnya interview technical decision. Nah, tahap ini biasanya ditanyakan setelah kita mengerjakan mini project. Kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan. Kita diminta untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Nantinya kita akan ditanya, kenapa kita menggunakan teknologi ini? Kenapa kita menggunakan arsitektur ini? Atau kenapa kita lebih memilih menggunakan solusi ini ketimbang solusi itu? Di sini juga nantinya kita akan diajak untuk berdiskusi tentang teknologi apa saja yang kita kuasai. Pada sesi ini, itu adalah sesi diskusi ya. Jadinya kita harus bisa lebih interaktif dengan orang yang sedang mengajak kita berbicara. Nah, tips dariku saat interview ini, kita jangan sampai kita menyela pembicaraan lawan diskusi kita, gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada jenis tes yang namanya live coding. Nah, pada tahap ini
kita akan diberikan suatu problem sederhana. Nah, kita akan diminta untuk mengerjakannya secara langsung dengan disaksikan oleh lawan interview kita. Atau bisa jadi kita nantinya diberi partner, teman calon tim yang ada di tim kita nantinya. Nah, kita nanti diminta untuk melakukan pair programming. Nah, pair programming itu apa? Nah, pair programming itu intinya kita mengerjakan suatu masalah programmer, kita diminta untuk mengerjakan suatu problem secara berdua, secara tim gitu. Nah, nantinya kita akan berdiskusi dan menyelesaikan problem itu secara bersamaan. Tentunya kita harus mendominasi proses diskusinya. Karena di tahap live coding ini, ya kita yang sedang diuji, bukan lawan kita gitu. Biasanya calon teman satu tim kita ini hanya mengarahkan dan menjelaskan problem yang harus kita selesaikan. Sesekali lawan pair programming kita memberikan solusi jika menurutnya kita nih udah stuck. Di proses live coding ini, si teman kita ini juga menilai kita nih. Dia itu menilai bagaimana kemampuan kita untuk bekerja secara tim. Jadinya kita harus benar-benar tahu kalau bekerja secara tim itu harusnya kayak gimana gitu teman-teman. Oke, jadi itu saja jenis-jenis ujian yang ada di technical interview. Jika teman-teman ada jenis tes lain yang diujikan ketika sedang melakukan technical interview, teman-teman bisa komentar melalui kolom komentar di bawah ini. Aku Asdita, sampai jumpa di video selanjutnya.